Oke Sobat Kabaroto, balik lagi di YouTube channel Kabaroto, YouTube channel membahas putar berita otomotif. Lagi dan lagi, kembali lagi bersama gue Dion di sini di pameran PIVS 2022. Tepatnya hari ini ada salah satu yang mencolok mata gue sekali, memusatkan perhatian gue kepada sebuah benda besar di belakang gue yang berwarna sangat mencolok, tepatnya warna kuning. Apakah itu? Ini adalah salah satu bis elektrik dari salah satu universitas paling ternama di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia, menciptakan sebuah inovasi baru berupa moda transportasi yang bisa digunakan di kampus mereka berupa bis electric vehicle. Penasaran seperti apa? Lengkapnya mengenai eksterior, interior, hingga fitur-fitur yang difungsikan di dalamnya, pantengin terus di YouTube channel Kabaroto. Bis electric vehicle dari Universitas Indonesia ini memiliki kapasitas 64 penumpang dan mampu menempuh jarak hingga 250 hingga 300 km. Sedangkan, kecepatan maksimum yang dapat diraih dari bis electric vehicle ini adalah 130 km per jam. Bis electric vehicle dari Universitas Indonesia ini memiliki tipe motor PMSM atau Permanent Magnet Synchronous Motor. Daya motor yang dapat dihasilkan yaitu 130 kW, sedangkan torsi motor mencapai 1400 Nm. Daya baterai dari bis keren ini ternyata dapat berusia hingga 7 tahun, sedangkan lama chargingnya adalah sekitar 2 jam. Itu pun untuk mencapai 20-100%. Jarak tempuh yang dapat dihasilkan atau dapat ditempuh adalah 250-300 km per charge. Kecepatannya adalah 130 km per jam. Keren banget kan sob? Jadi gimana menurut kalian? Nah, kalian penasaran kan? Di mana sih letak baterai dari bis electric vehicle milik Universitas Indonesia 1 ini? Rasanya Sobat Kabaroto perlu tahu nih. Ternyata menariknya adalah peletakan baterai ini diletakkan sangat rapi di belakang area pengemudi atau area sopir dari bis electric vehicle milik Universitas Indonesia 1 ini. Oke, kali ini sekarang gue akan membahas mengenai area depan atau tampilan utama dari bus electric vehicle kepemilikan dari Universitas Indonesia. Yang menariknya adalah Sobat Kabaroto, tampilan depannya sangat flat nih Sobat Kabaroto. Biasanya kalau bis pada umumnya itu ada sedikit area cembung ke depan, tapi ini justru menampilkan area yang flat dari atas hingga bawah. Dimulai dari kaca atas yang sangat luas. Identitas dari sebuah bus besar adalah visibilitasnya yang sangat baik nih Sobat Kabaroto, ditambah dengan wiper, dan juga di sebelah kanan dan di sebelah kirinya sangat jelas terlihat ada lampu LED yang sudah ditambahkan dengan proyektor seperti ini nih Sobat Kabaroto. Nah, ini di bawahnya juga disupport lagi dengan lampu proyektor juga. Dan ini lampu sen ya Sobat Kabaroto, karena bolanya sedikit berwarna kuning. Tapi yang paling menariknya adalah di area nih Sobat Kabaroto. Bumper dari bis electric vehicle ini, kalau Sobat Kabaroto lihat, nah ini menunjukkan identitas dari bis yang dimiliki oleh Universitas Indonesia. Penasaran seperti apa? Area depannya udah kita bahas, sekarang kita mau coba tengok area sampingnya nih Sobat Kabaroto. Let's go, ikutin gua. Di pameran PIVS 2022 kali ini, yang menariknya adalah selain tampilan samping yang menarik, di sini juga ada beberapa informasi penting nih Sobat Kabaroto yang sudah tertera. Jadi sekiranya kalau Sobat Kabaroto kurang mengetahui spesifikasi dari bis satu ini, nah Sobat Kabaroto bisa mempelajarinya melalui spesifikasi yang ada di samping gue ini, dan juga untuk apa saja yang sekiranya menjadi fitur keunggulan dari bis electric vehicle milik Universitas Indonesia ini. Sobat Kabaroto bisa lihat di sini dengan kapasitas 64 orang. Apakah itu terbukti dengan benar? Kayaknya gue harus coba cek ke dalam. Let's go, ikutin gue. Ini dia Sobat Kabaroto, area interior ataupun bagian dalam dari bis electric vehicle yang dimiliki oleh Universitas Indonesia. Yang menariknya adalah seperti yang di depan sudah dijelaskan, bahwasannya area dalamnya bisa memuat hingga 64 orang. Jadi sangat menarik banget, ini sebuah inovasi yang menarik dari Universitas Indonesia yang sekiranya bisa membuat mahasiswanya semakin semangat untuk melakukan perkuliahan nih. Apalagi sebentar lagi akan ada yang namanya kuliah offline nih Sobat Kabaroto. Jadi pasti mahasiswanya semakin semangat banget. Selain itu gue akan kasih tahu juga
masalah 64 orang yang bisa ditampung di dalam bis ini, ditambah juga dengan pengamanan yang baik dengan adanya sabuk pengaman yang sekiranya bisa membantu keamanan dari bis electric vehicle milik Universitas Indonesia 1 ini. Ya Sobat Kabaroto, kali ini di samping gua udah ada salah satu mahasiswa Universitas Indonesia jurusan teknik yang namanya George nih. Nah, George sekiranya nanti bakal gue tanya-tanya dan sekiranya akan membantu menjadi pusat informasi mengenai teknis dari bis electric vehicle yang dimiliki oleh Universitas Indonesia 1 ini. Nah George, gue mau tanya-tanya nih, mungkin lo bisa jelasin ke Sobat Kabaroto semua apa sih sekiranya data teknis ataupun bis electric vehicle ini sebenarnya apa nih keunggulannya? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi mungkin beberapa keunggulannya dari kita ini. Yang pertama ini rangkanya kita desain sendiri, rangkanya full aluminium dia. Jadi lebih enteng kan, soalnya bis kendaraan listrik itu kan biasanya berat gara-gara baterainya. Nah, jadi kita ini tipenya semi monokok, jadi bisa dilihat depannya itu dia bisa rendah, dia kuat. Udah gitu kan ringan gara-gara aluminiumnya. Nah, selain itu kita juga pakai baterainya lithium ferrofosfat ya. Dia baterainya bisa lebih tahan lama, udah gitu juga chargingnya dia bisa lebih cepat. Selain itu juga kita pendinginnya AC-nya itu dia kita bikin sendiri, kita desain sendiri dengan iCool. Oke. Jadi buatan Indo udah. Oh, tadi gue mau tanya, tadi lu mention perihal kekuatan baterai lebih lama. Nah itu kira-kira untuk ketahanannya bisa berapa tahun kah gitu? Ini ekspektasi hidupnya sih sekitar 7 tahun ya untuk baterainya. Iya. Oke, baru ntar setelah 7 tahun akan direkondisi atau dibuat semacamnya gitu ya. Oke, terus abis itu untuk sasisnya sendiri tadi bilang monokok. Semi monokok. Nah, kalau misalnya suspensinya sendiri dia pakai apa nih? Suspensinya kita pakai air suspension. Oh, dia pakai air suspension yang udah pasti bakal semakin nyaman banget nih buat teman-teman mahasiswa UI yang sekiranya nantinya bakal menggunakan bis electric vehicle ini ya. Terus kalau misalnya Sobat Kabaroto boleh tahu nih, ini bis nih sekiranya udah dioperasikan atau masih prototipe nih? Ini masih prototipe sih, kita masih uji coba ya. Nanti kalau lancar, nggak ada kendala, rencananya mau dibawa kembali ke G20. Oke, iya. Oh berarti ajang PIVS ini juga jadi salah satu cek ombak juga lah ya. Iya. Buat dapat masukan dari yang pengunjung-pengunjung yang datang juga. Oke, itu dia Sobat Kabaroto mengenai data teknis dan juga kelebihan dari bis electric vehicle yang dimiliki oleh Universitas Indonesia. Thank you banget George, udah ngasih informasi yang jelas ke Sobat Kabaroto semuanya. Sobat Kabaroto, pantengin terus YouTube channel Kabaroto, YouTube channel yang membahas seputar berita otomotif. Kita lanjut. Udah ngerasain jadi penumpang di area belakang dengan kapasitas maksimal 64 penumpang? Nggak lengkap rasanya kalau kita juga nggak ngebahas mengenai area cockpitnya nih Sobat Kabaroto. Yang pastinya, seperti yang tadi gue bilang di awal, masalah sudut pandang ataupun visibilitas saat kita mengendarai bis dari UI ini, bis electric vehicle ini, emang cukup luas banget nih Sobat Kabaroto. Walaupun terkesan kita jarang banget yang ngeliat bus yang depannya kacanya rata, plek rata. Biasanya kita ngeliat yang sedikit cembung ke depan. Tapi ini cukup menarik dengan spion yang besar di kanan dan kiri, dan juga ada spion blind spot plus spion tengah yang bisa melihat sampai area belakang nih Sobat Kabaroto. Dengan setir yang pastinya cukup besar, dan di sini kita bisa lihat layar klaster instrumennya dengan tombol-tombol yang cukup banyak nih Sobat Kabaroto. Di sini ada salah satunya tombol lampu. Nah, ini tombol lampu dari area interiornya nih Sob. Terus habis itu ini juga ada tombol-tombol lainnya yang sekiranya bisa difungsikan saat mengendarai dari bis electric vehicle milik Universitas Indonesia 1 ini. Dan biar nggak bosen, ternyata supir dari bis electric vehicle ini juga difasilitasi sama yang namanya layar infotainment yang terletak di samping kayak gini nih Sobat Kabaroto, dengan dua port charger tipe C kayak gini. Pastinya bisa semakin nyaman banget sebagai sopir yang mengendalikan dari bis electric vehicle milik Universitas Indonesia 1 ini. Di bawahnya di sini juga ada pengaturan AC yang pastinya udah cukup praktis juga ditaruh di bawah. Dan penempatan tombol-tombolnya juga cukup rapi menurut gue nih Sobat Kabaroto, yang pastinya tidak mengganggu pandangan saat berkendara menggunakan bis electric vehicle dari UI 1 ini. Dan sekedar informasi, bis ini
memiliki sasis semi monocoque dan juga dia memiliki panjang 12 meter nih sob. Yang pastinya masih prototype seperti yang tadi George katakan, tapi acara PIVS ini jadi salah satu batu loncatan dari teman-teman UI yang sekiranya akan menggunakan bis ini nantinya di kampus mereka untuk mendapat masukan-masukan dari pengunjung yang hadir di event PIVS 2022 ini. Itu dia Sobat Kabaroto, baru aja gue ngebahas mengenai interior dan juga kelengkapan apa aja yang udah disematkan dari dalam bus electric vehicle yang dimiliki oleh Universitas Indonesia. Nah, gue Dion pamit undur diri, sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Bye!